Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtado dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D, nomor induk mahasiswa 125101048. Tujuan pembuatan video ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ulumul Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Maki dan Madani. Secara bahasa, Maki dan Madani. Jadi asal kata dari Maki itu ya Mekah, dan ada lagi Madani itu dari Madinah. Lalu dinisbahkan atau disandarkan dimasuki huruf ya, jadi bisa disebut Maki dan Madani. Secara etimologi itu berarti sesuatu yang berasal dari Mekah ataupun sesuatu yang berasal dari Madinah. Dalam kitab Manhal Cotton dijelaskan bahwasanya Makiyah dan Madaniyah ini ada 3 pendapat ya perbedaannya. Jadi yang pertama itu pendapat tentang Makiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu atau zamannya. Kalau diturunkan ketika sebelum hijrah, itu maka akan ditetapkan sebagai Makiyah, walaupun diturunkannya itu di selain kota Mekah kayak gitu. Sedangkan kalau turunnya itu ketika setelah hijrah, itu maka akan ditetapkan sebagai ayat atau surat Madaniyah, walaupun surat-suratnya itu diturunkan di selain kota Madinah. Dan pendapat kedua itu ada yang memaparkan tentang perbedaan Makiyah dan Madaniyah dari segi tempatnya. Jadi Makiyah itu adalah surat yang diturunkan di Makiyah dan di kota-kota sekitarnya, dan Madaniyah sendiri itu adalah surat-surat yang atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah dan kota-kota sekitarnya. Seperti itu dari segi tempat. Lalu yang terakhir ada pendapat yang ketiga, untuk pembagian surat Makiyah dan Madaniyah ini ditentukan terhadap tujuan atau seruannya. Seperti itu. Jadi surat-surat Makiyah itu tujuan atau sasarannya itu pada penduduk atau ahli kota Mekah, itu untuk Makiyah. Lalu untuk Madaniyah sendiri itu tujuan atau sasarannya itu kepada penduduk-penduduk ahli Madinah. Jadi pendapat ketiga ini menunjukkan perbedaan antara Makiyah dan Madaniyah tergantung kepada sasaran dari ayat-ayat tersebut. Dalam buku Manhal Cotton yang membahas tentang Ulumul Quran itu dijelaskan bahwasanya surat Madaniyah itu berjumlah 20 surat, sebagaimana yang akan saya tampilkan berikut. Faidah dalam mempelajari perbedaan Maki dan Madani ini adalah antara lain sebagai media atau pengetahuan yang membantu kita dalam memahami penafsiran Al-Quran. Lalu untuk mendalami bahasa ya sebagai tujuan untuk berdakwah. Selanjutnya untuk mengetahui sejarah-sejarah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan materi tentang Maki dan Madani. Semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan untuk yang lainnya. Cukup sekian, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya ya. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.